Classifier atau kata sifat yang berfungsi memberi gambaran pada kata benda. Yang ketiga, selain ordinatif dan epitet. Classifier, kata benda yang berfungsi untuk memberikan gambaran atau mensifati kata benda lain. Kata benda yang disifati oleh classifier biasanya adalah head atau inti frasa, terutama frasa dari kata benda. Nah, macamnya ada original atau origin seperti American, location Amerika. Apa bedanya origin dan location? Kalau origin biasanya ya orang mana, contoh asalnya dari mana. Sedangkan location ya lokasinya. Sebenarnya ada kepemiripan saja ya, tapi di dalam penulisannya berbeda antara origin dan location. Nah, contoh di situ ada American untuk origin, sedangkan location ya nama negaranya langsung Amerika. Contoh lainnya Indonesia. Kalau Indonesia saja nama negaranya maka lebih ke location. Kalau origin Indonesian. Kalau yang lainnya apa? Contoh seperti Japan atau Jepang. Nah, locationnya Japan, originnya Japanese dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga ada material pembuatan, ada wood, stone, iron. Nah, benda-benda yang berasal dari alam atau pembuatan materi dari si benda itu sendiri. Selanjutnya ada non-adjunct seperti grammar, bookstore dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada gerund atau verb ing yang difungsikan sebagai kata benda. Nah, mari kita bahas satu persatu macam dari classifier ini. Adjektif dari proper noun atau benda khusus untuk orang atau sesuatu, intinya nama ya. Bisa nama orang, nama wilayah, nama brand dan lain sebagainya. Contoh yang kita munculkan seperti Indonesian food, American history. Nah, itu di American dan Indonesianya ya yang dimaksud di proper noun-nya. Sedangkan food yang dijelaskan. Ada Tono, Tony, Tini, Jakarta, Bandung, Bali, Jack, Pepi, Popo. Nah, intinya kan ada makanan asalnya. Nah, orang Indonesianya ya. Atau tadi ada origin dan locationnya, lokasinya, nama wilayahnya. Nah, ini ya dan lain sebagainya. Itu untuk proper noun secara keseluruhan. Hanya saja teman-teman, memang semua kata di atas itu menunjukkan nama khusus. Ya, ada bangsa tadi, ada nama orang, daerah, nama hewan. Akan tetapi untuk proper adjektif yang menunjukkan kebangsaan dapat disimak di tabel di bawah ini. Nah, kebanyakan itu hanya muncul untuk nama wilayah, baik negara maupun daerah. Contoh, nah ini yang muncul negara semua ya teman-teman. Ada Afgan, orang Afghanistan, Albanian, orang Albania, Algerian, orang Algeria, Amerikan, orang Amerika, Aldoran, orang Aldora, Anggolan, orang Angola, Argentinian, orang Argentina. Nah, bisa nggak untuk orang? Nggak bisa teman-teman. Tonon ya nggak, bukan begitu. Jeken kan nggak. Popon bukan. Nah, proper noun yang digunakan untuk origin dan location ya hanya untuk yang origin saja, hanya untuk asal atau tempat. Nah, itu ya.
bukan untuk nama orang, meskipun sama-sama diambil dari proper noun. Selanjutnya untuk material noun. Material noun sendiri adalah kata benda yang menunjukkan benda yang berasal dari dan terbentuk dari alam itu sendiri atau hasil bumi maupun fenomena lain, fenomena alam ya kebanyakan, dan juga untuk menunjukkan benda buatan manusia itu juga bisa. Material noun dapat berbentuk cair, semi cair maupun padat. Nah, contoh di sini ada kalimatnya ya teman-teman. Ada my mom purchased a gold ring for me. A gold ring. Nah, fokuskan ke sana, a gold ring. Nah, yang mana sih yang dimaksud proper noun-nya? Yang goldnya. Bisa nggak berdiri sendiri? Bisa. Nah, di sini kan kita belajar classifier, benda yang mensifati benda. Dia. Nah, contoh penggunaan material noun selain yang di atas tadi ada a gold ring atau cincin emas. Nah, emasnya kan hanya mensifati si ringnya atau cincinnya. Nah, ada beberapa jenis material noun yang berasal dari produk alam seperti gold, emas, platinum atau platinum juga, silver, perak, diamond, berlian dan lain sebagainya yang berasal dari produk alam. Ada juga material noun yang berasal dari produk yang dinyatakan dalam satuan yang banyak, atau di sini lebih dibilang ke uncountable noun ya kebanyakan, seperti tea, teh, sugar, gula, milk, susu, rice, nasi, wheat, gandum dan lain sebagainya. Ada juga material noun yang berasal dari hasil proses geologi seperti lumpur, sand, pasir, granit, rock, batu, stone, batu dan lain sebagainya. Ada juga material noun yang berasal dari fenomena alam, rain, hujan, dew, embun, cloud, awan, frost, embun beku, mist, kabut dan lain sebagainya. Ada juga material noun yang berasal dari buatan manusia. Contoh cloud, kain, potas, kalium karbonat, soap, sabun mandi, rubber, karet, paint, lukisan ya, lebih ke sana, seluloid, seluloida dan lain sebagainya. Selanjutnya ada non adjunct. Kata benda yang difungsikan menjadi adjektif. Semua kata benda bisa dijadikan adjektif khusus untuk yang ada di noun phrase yang biasanya dijadikan adjektif hanya single noun, compound noun saja. Contoh bookstore, toko buku, hanya noun yang tunggal saja yang di sini yang digunakan booknya mensifati si store-nya. Sebenarnya ada kepemiripan dengan location. Location tadi kan nama negara. Nah, juga kata benda teman-teman. Tadi juga ada yang dari material noun. Material noun juga itu bisa menjadi kata sifat. Nah, fungsinya ya, tapi kelas kata tetap kata benda. Nah, selain tunggal, bookstore, toko buku, berarti kan intinya yang kita bicarakan toko. Toko apa? Toko yang menjual buku, kan intinya seperti itu. Nah, ada juga compound noun. Bisa compound noun, tapi bentuknya tunggal juga ya teman-teman. Contoh ada football. Di situ dua kata yang dijadikan satu. Nah, kasarnya gitu. Tanpa spasi biasanya untuk yang compound noun.
Contoh football player, seorang pemain sepak bola. Seorang pemain, intinya di pemain. Sepak bolanya kan hanya mensifati saja. Pemainnya mana sih? Pemain sepak bola. Yang terakhir ada verb ing plus noun as gerund. Nah, ini gerund ya. Kata kerja yang berbentuk verb ing yang sebagai kata sifat. Biasanya bermakna mesin, alat untuk. Alat untuk. Kita bahas tentang teori verb ing ini sendiri. Secara kontekstual, makna verb ing sebagai gerund adalah untuk menandai kata benda yang disebut terakhir. Jangan lupa ya, dalam kategori ini teman-teman menggunakan bentuk verb ing sebagai bentuk gerund. Nah, kalau jenis noun phrase yang ini terdiri dari gerund, sebuah kata kerja bentuk verb ing yang berfungsi sebagai kata benda dan noun atau kata benda ini ya. Karena fungsi gerund di sini adalah sebagai sebuah kata benda, maka sifat dari noun phrase jenis ini sama seperti jenis yang terdiri dari dua kata benda, yaitu kata benda utama terletak di belakang, kata benda yang berperan sebagai gerund ini berfungsi sebagai yang menjelaskan atau sebagai pemberi keterangan dari benda yang dijelaskan. Contoh, smoking area. Kata smoking di sini berperan sebagai penanda fungsi dari area. Jadi smoking area berarti sebuah lokasi yang digunakan untuk merokok. Area merokok atau alat untuk, alat tempat untuk merokok. Nah, kan gitu. Contoh lain dari kata benda jenis ini adalah boarding pass, cooking class, dan feeding room. Nah, intinya kan di pass-nya, class-nya, room-nya. Kamar pas atau kamar ganti, kamar untuk berganti, kelas untuk memasak, kan gitu. Kita juga bisa menggunakan kata-kata seperti swimming pool dan walking stick sebagai contohnya. Jadi kata swimming pool berarti a pool for swimming activity, kolam untuk aktivitas berenang, dan walking stick adalah a stick for walking activity. Thanks for watching.